kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, tetap bersorak bagi Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tidak seperti Tuhan. Kami umat Tuhan ingin lebih lagi bersorak bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau selamanya. Mari umat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Bagi Dia, amin. Langit dan bumi akan bergoncang, tapi firman-Nya tetap hidup selamanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
sekolah minggu mau didoakan. Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita memberkati anak-anak kita. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami adanya. Anak ini adalah titipan yang Tuhan, dan kami bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari kecil Engkau memberkati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang patuh pada orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Mereka mengerti Tuhan dari awal sampai mereka nantinya bisa berbakti kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka di dalam sekolah dan jauhkan mereka dari bahaya, maut, kecelakaan yang dapat menimpa mereka. Malaikat-Mu menjaganya, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Berkati anak-anak ini Tuhan. Dan berkati juga kedua orang tuanya, mampu mendidik mereka, mencukupkan mereka dalam segala hal. Juga guru sekolah minggu Engkau memberkati Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan sederhana dan anak-anak ini mengerti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti Awesome Kids. Saat ini kita akan mengikuti pengumuman atau warta gereja Minggu 26 April 2026. Kami kembali ucapkan Shalom. Salam dan selamat datang, selamat beribadah buat kita semua. Kami mau menyapa terlebih khusus buat mungkin ada di antara kita ada jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semua adalah jemaat Tuhan yang setia. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April dan berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya ada doa rantai hamba-hamba Tuhan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis, dilaksanakan berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan kembali kita bertemu dalam ibadah raya, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus di minggu awal bulan Mei. Tanggal 3 Mei kita ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sesi 1 berlangsung pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13. Dan di setiap ibadahnya disertai dengan ibadah Awesome Kids dan dilanjutkan dengan ibadah Youth di jam 9.30 sampai selesai. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan kita luar biasa, Dia sangat baik pada setiap kita. Biar tetap hati kita terhubung dengannya, Tuhan yang dahsyat. Karena firman-Mu Tuhan adalah dasar hidup setiap kami orang percaya. Kau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadimu.
menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Lah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Saya selama berapa bulan ini banyak ketemu orang dari Muslim, dari Hindu, pejabat, orang penting, anggota DPR, pada ngomong sama saya. Kan saya nggak kenal ya, ada rombongan haji juga ada. Nah tiba-tiba ngomong, Pak Daud ya, ada apa ini? Tiba-tiba minta foto. Pak Daud, sini penggemar Pak Daud loh, walaupun saya di Muslim loh, kaget ya. Hindu juga gitu. Tahu enggak, setiap kali saya mengambil keputusan, saya lihat dulu TikTok Daud Tony gitu. Waduh mereka pada ngomong apa? Tahu enggak Pak Daud? Sebelum kami ngambil keputusan apapun dalam bisnis, saya lihat dulu ke Pak Daud dulu. Kenapa? Karena Pak Daud memberitahu kami apa yang akan terjadi dari tahun 2020 dan sampai tahun ini, dan satu pun tidak ada meleset. Jadi kami semua bisa persiapan sebelum mengambil keputusan. Dan ada seorang konglomerat ngomong sama saya, ini konglomerat, tahu enggak Pak Daud? Ini ahli ekonomi, profesor ekonomi, ngomong sama saya gini, tahu enggak Pak Daud? Banyak konglomerat kalau mau ngambil keputusan lihat TikTokmu dulu ya. Kok pada gitu semua? Karena apa? Siapa yang bisa memprediksi masa akan datang? Kita tidak punya mesin waktu. Nah Pak Daud lah mesin waktunya. Loh kenapa? Kan Pak Daud mati hidup lagi. Gimana kalau mati lagi ketemu dia lagi? Kalau balik, kalau enggak gimana? Mari kita buka Alkitab kita dulu. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Nanti kita hari ini akan tanya jawab, ngomong-ngomong sama Pak Ato, Pak ya. Nah, kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Ingat, baik suka duka, persoalan, tantangan, badai apapun yang ada di dalam hidupmu, Tuhan turut bekerja. Ada suatu misteri, ada suatu rahasia bahwa Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Lu udah tahu, ada satu keadilan Tuhan yang saudara harus pelajari dan mengerti. Apa itu keadilan Tuhan? Nomor satu, ingat saudara, bahwa terjemahannya adalah apa? Keadilan Tuhan terjemahannya adalah terwujudnya mekanisme pasar dan market. Di dalam bisnis, di dalam semua usaha, dalam ekonomi apapun, ada keadilan Tuhan. Itu apa? Terwujudnya market. Marketnya apa? Pasarnya apa? Salah jalan, bangkrut. Betul? Betul? Berarti itu keadilan Tuhan. Lihat marketnya. Nah, dari saat ini ada waktunya kita ini, kok Tuhan kayak seperti ini? Katanya rencana Tuhan itu indah. Suatu kali saya diminta untuk doa. Doa ada di satu pabrik. Pabriknya itu yang bikin tiang pancang tuh ya. Yang beton-beton dulu lah. Tiang pancang, beton-beton itu, tiang pancang. Nah, setelah itu cor beton, nanti yang untuk saluran air, untuk yang gede-gede itu lah. Nah, 1 tahun sepi. 1 tahun sepi. Dia mau berhentiin pegawainya semua, tidak produksi. Kasihan. Apa terjadi? Produksi terus sampai di gudang numpuk semua. Saya suruh doa. Ada ayat ini. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang terpanggil, yang dikasihinya, dan indah pada waktunya. Waktu udah laku, sepi. Kok jawaban Tuhan ngomong indah pada waktu? Apa terjadi?
tahun ini tiba-tiba perang Iran, harga naik 20%, 30%. Dia ngomong sama saya, untung tidak laku. Kalau laku pun saya beli lagi nggak dapat. Harganya udah, betul? Masih ingat enggak? Waktu saya khotbah di sini 3 tahun yang lalu, saya ulangi dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Saudara masih ingat? Puncak inflasi itu dimulai di tahun 2026 di bulan Maret. Masih ingat? Ya masih ingat, angkat tangan. Udah terasa enggak? Ingat tak? Begitu untung tidak laku. Nah tahun ini dia baru ada proyek. Wah, ini kelihatannya Tuhan itu tidak menolong, padahal Tuhan menolong. Nah ada waktunya seperti itu. Yang penting apa? Mengalir dan ikut. Ngomong sama sebelahnya, mengalir dan ikut. Setia. Suatu kali saya diminta, dia kerja impor itu kayak traktor untuk pertanian, alat berat dari luar negeri, dan harganya itu mahal-mahal. Dia impor nggak laku, numpuk banyak di gudangnya, traktor, alat berat semua gitu. Nah, ada importir dia. Waktu itu saya dibayangin, saya itu 1 tahun suruh doain, laku 1 aja susah. Nah, kadang tuh kita berpikir, kok rencana Tuhan seperti ini? Betul? 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 Kita udah ikut Tuhan, kok berat? Betul? Kok udah ada penyelesaian? Nah, impor terus. Wah, gimana? Setelah itu apa terjadi? Saya justru doain tiap bulan ke sana, ke rumah, ke kantornya, ke gudangnya. Dalam hati saya, aku doain kok tidak ada perkembangan. Kan malu juga. Kenapa? Udah terima persembahannya ya. Tapi saya lakunya susah. Ya makan hati, betul enggak? Betul? Wah dikei duitnya kok rene jalani, betul enggak? Iya kan makan hati juga enggak? Oh saya doa 1 tahun 1 pun susah laku dah. Tahun ini dia ngomong sama saya, untung tidak laku. Loh, kenapa untung tidak laku? Lah naiknya 30% ini Pak. Belum biaya transportnya, biaya masuknya, dan lainnya. Nah sekarang laku. Laku sekarang saya senang, harga baru. Dan laku. Nah sekarang kalau tahun lalu saya laku, habis Pak. Kenapa? Kelihatannya untung, tapi bunyi, betul? Habis. Suatu kali ada pengusaha plastik, saya diminta ke tempatnya. Pak ini saya sepi, saingan gini-gini Pak. Stop saya ini, lihat nih banyak Pak. Biji plastik gini-gini. Wah, udah 1 tahun. Tuh saingannya berat Pak. Harga perang, kanan kiri gini. Saya suruh doa, kok tidak laku-laku juga gitu kan? Sudah doa tidak laku-laku dah. Nah, gimana gitu? Ini diproduksi tidak laku Pak, numpuk. Nah dia numpuk bahannya. Kalau ada order baru ini, kok sepi Pak? Untuk gaji pegawai gini susah Pak. Saya datang ke tempatnya lagi setelah perang Iran ini dia ngomong Pak, untung tidak laku. Loh kenapa? Tahu dah, naiknya tuh 70% Pak. Saya beli, saya jual, beli lagi rugi Pak.
Ndak Isa ini untung ndak laku satu tahun katanya. Nah, sekarang baru laku Pak. Kenapa? Jadi pemain tunggal Pak dari berani jual. Udah harga baru Pak. Ingat saudara, ada waktunya Tuhan menolong kita dengan cara misterius. Kadang kita bertanya, kok kayak gini? Betul? Betul? Kok sepi? Kok ikut Tuhan kok tambah berat? Tapi kita sebenarnya harus tahu bahwa di balik itu ada pertolongan Tuhan yang misterius. Tepuk tangan Anda. Ya, Pak. Ada pertanyaan Pak. Masalah keluarga itu juga sama, masalah gereja juga sama, masalah negara juga sama. Artinya begini, ada orang yang dengan gampangnya memperoleh uang di dalam keluarga, di dalam bisnisnya. Ada juga gereja yang dengan gampangnya bahkan menolak persembahan yang udah karena terlalu banyak. Nah, ada juga pergumulan yang di negara ya, juga yang ada yang gampang dapat duit, kesempatan dalam perang ini, ada yang susah. Nah, persoalan kita ke gereja kita, bagaimana dengan gereja kita ini? Gereja kita ini ya, kita pelayanan semuanya hebat, pemusik apa hebat, tetapi ya kedepannya bagaimana Pak untuk mempertahankan itu dan untuk tetap berjalan. Dan ini kan gereja keluarga. Oke. Bagaimana bisa tetap eksis ya? Eksis ya. Gini, gereja pun harus mengikuti perkembangan. Setuju? Setuju. Nah, dan untuk blessing, untuk berkat itu adalah kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Nah, untuk supaya gereja ini berkembang dan maju, saya memberitahu satu hal. Ingat, keadilan Tuhan itu diterjemahkan, terwujud dalam mekanisme pasar, betul? Dan market, betul? Salah jalan, bang. Misalnya gini, orang sekolah tidak belajar, tidak pernah masuk kelas, bisa lulus enggak? Lihat market, betul? Nah, gereja, jemaat bukan hanya butuh hari Minggu dengan khotbah, tapi ada solusi. Pada waktu ada persoalan dan tantangan. Siapa yang setuju? Nah, saran saya, buka kelompok sel. Udah belum? Apa? Apa? Apa itu? Nah, kelompok sel. Satu. Kedua, ada pelayanan online. Seminggu sekali, Zoom, untuk mendoakan jemaat dan konseling yang sesuatu yang tidak terlalu pribadi. Kalau pribadi baru sendiri, karena kadang waktunya. Nah, kayak hari ini kan saya ingin tanya jawab ini, kenapa? Supaya tahu kebutuhan jemaat itu apa. Bukan hanya satu sisi, harus dua sisi. Jadi harus kita lihat satu hal, yaitu apa? Kedua, berarti kelompok saudara yang kedua, bikin Zoom meeting. Kan kadang ada waktunya tuh jemaat itu perlu waktu stres, itu perlu ada solusi, betul? 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 Ingat bahwa semua revival kebangunan dimulai dari apa? Persekutuan dan ada hubungan, betul? Nah, setuju? Nah, yang ketiga, Pak, ini kan sekarang pada banyak orang susah. Ingat kan? Nah, ada tanya, Pak, ini lanjutnya ini gimana ini? Ingat saudara,
kita akan mengalami puncak inflasi itu di bulan 6, bulan 7. Stagflasi, inflasi dan deflasi bertemu. Artinya apa? Harga-harga naik, daya beli turun. Uang itu hanya berputar di menengah atas. Saya setuju angkatan Anda. Menengah bawah itu berat. Jelas? Betul. Jelas? Menengah bawah Pak? Berat. Nah, waktu kondisi seperti ini itu sampai akhir tahun. Makanya saya sudah beritahu dari tahun lalu kepada jemaat supaya tidak ekspansi bisnis dulu. Kalau modal utang bank. Makanya saya kan selalu beritahu jemaat jangan utang bank atau perorangan, apalagi pinjol. Masih ingat? Ya masih ingat angkat tangan. Ya. Kenapa? Kalau engkau utang bank mengembangkan bisnis tahun seperti ini selesai. Karena perubahan harga, betul? 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 Tahun ini adalah tahun bertahan. Nah, ingat tahun 2027 ekonomi itu baru bergerak. Kenapa bergerak? Karena sudah adaptasi, sudah penyesuaian harga, sudah bertahan, sudah kebal. Yang lolos tahun ini, tahun depan itu baru eksis. Artinya bergerak di sini sudah kebal. Karena kondisi seperti ini, ingat saudara, ekonomi bergerak di 2027, di 2028 kita akan mengalami sama sampai kayak tahun 2025. Karena Indonesia baru pulih itu 2032. Nah, sekarang solusinya gimana? Ini penting. Karena untuk keluarga, gereja, karena ingat, kampung tengah tidak bisa ditunda. Sekarang sudah waktunya saudara semua berkebun semua. Karena nanti harga pangan akan tambah naik. Ingat, sebagian besar Indonesia materialnya itu adalah impor. Betul? 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 Masih apa sebagian besar Pak? Impor. Artinya apa? Sensitif sekali dengan US dollar. Ingat saudara. Nah, ada yang tanya sama saya, apa yang dilakukan ini? Ini yang penting nih. Ini yang penting. Saudara semua, jemaat yang ada di sini semua entah engkau orang kaya atau miskin, konglomerat termasuk konglomerat, semua berkebun. Ketahanan pangan, misalnya kayak botol seperti ini. Ingat, ini kalau dibuangkan sayang. Dipotong sini, kasih tanah, media, lubang bagian sini loh, blak, tanam apa? Kangkung. Betul? Betul? Toge, betul? Tomat. Setelah itu apa? Bayam. Kalau lebih gede lagi pakai apa? Yang air mineral 1 liter, betul? Tanam apa? Tomat, betul? Pokoknya intinya selada, sayur-sayuran. Entah kamu orang kaya, entah orang miskin, semua harus berkebun. Saya beritahu. Ingat, karena apa? Karena inflasi. Di tahun 2030, ingat,
uang yang kamu pegang saat ini 1 miliar, di tahun 2030 hanya value-nya hanya 100 juta. Karena akan inflasi terus sampai 2030. Dan makanya saya beritahu, yang dagang punya kelebihan uang supaya beli barang dagangan. Masih ingat? Masih ingat? Nah, kalau saudara tidak dengerin waktu khotbah saya tahun lalu, pulaan lagi, beli lagi, harga sudah berubah, betul? 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 Jadi pertama adalah entah kaya, entah miskin, semua berkebun. Gunakan media tanah untuk ketahanan pangan. Pertama, supaya sehat. Karena yang namanya kita sendiri, betul? Betul? Tidak pakai pestisida, betul? Betul? Kita memanfaatkan alam Indonesia ini 2 musim, kemarau dan hujan. Jadi kita bisa bertahan. Di Indonesia ini perlu Anda tahu, perlu saudara tahu, asal tidak malas hidup. Sampai setuju kan? Jelas? Asal tidak apa? Malas hidup. Pak Daud, saat ini yang Bapak sampaikan tentang berkebun, saya kemarin mencari ada 70 tenaga untuk pulang kampung. Masalahnya di kampung itu sekarang MBG kalau misalnya satu aja, apalagi kalau itu butuh sayur bertonton, ayam bertonton, ikan bertonton, itu tidak ada, juga dicari. Nah ini yang Bapak sampaikan bahwa memang berkebun itu pulang kampung itu memang sangat menjanjikan. Dan guru honorer itu gajinya cuma 900-800. Supir yang ngangkut piring pulang pergi itu 4 juta satu bulan, hanya 2 kali kerja. Jadi benar-benar di kampung sekarang itu benar-benar. Artinya apa? Ingat, semua kembali ke alam. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, ternak ayam, tapi khusus ayam petelur. Pertama untuk dikonsumsi sendiri, kedua bisa dijual. Ayam petelur, ayam boiler atau ayam Arab, terserah. Kotoran ayamnya, ingat, kotoran ayamnya jangan dibuang, rendam ke air dulu. Supaya apa? Fermentasi. Tutup supaya tidak bau, supaya gasnya keluar. Nah, sebulan 2 bulan airnya ini masukkan ke media tanaman, baru ditanam subur. Ampasnya untuk lele. Ampasnya untuk lele. Betul? 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 Kotorannya bisa untuk lele, bisa difermen. Nah, siraman dari lele, kotoran juga loh. Hasil media tanam juga. Ingat, di Indonesia ini asal tidak malas saja hidup. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, sebentar lagi ini nanti akan ada banyak PHK. Nah, kalau udah banyak PHK, mereka harus kemana? Kan saya beritahu berapa tahun yang lalu, kembali ke kampung masing-masing. Masih ingat? Masih ingat khotbah saya waktu itu? Hah? Yang punya berkat beli tanah di kampung halaman. Hah? Jelas? Jelas? Masih ingat saya khotbah itu? Artinya apa? Ingat, Pak, perang Iran ini gimana? Perangnya panjang. Kenapa perangnya panjang? Ingat, kenapa perangnya panjang? Karena ada yang diuntungkan.
Rusia bisa jadi dagang minyak, dengan Iran dijual lagi, kan gitu kan? Betul? Betul? Dan uji coba senjata. Mau lihat senjatanya Amerika, Iran, Rusia dulu. Rusia, China, uji coba senjata, dan sekalian alutsista, rudal-rudal yang expired kirim semua. Karena kalau buang yang radioaktif, lokasi tempatnya itu mahal dan susah. Taruh mana? Kasih ke Iran. Yang expired, daripada buangnya mahal, kirim saja. Betul? Betul? Sama sekalian uji coba senjata. Tukar minyak. Minyak dijual lagi ke Eropa. Cuan. Nah, ada yang diuntungkan di sini. Iran. Rudal berapa kilang-kilang minyak Timur Tengah. Rusak. Hancur. Sebagian. Yang diuntungkan siapa? Cina. Nanti kilangnya yang buat made in China. Betul? Cuan, betul nggak? Betul? Perdagangan nih minyak. Donald Trump itu pemain saham, bisnis, tukang goreng saham. Sebelum mau perang, beli dulu minyak. Setelah itu baru serang, naik, jual. Udah itu ada lagi mau nurunin, pura-pura gencatan senjata, damai, turun, betul? Dia kulaan lagi, ambil. Keluarganya ada, termasuk pejabatnya dan banyak Amerika juga ada, ambil, serok. Setelah itu ngomong lagi, kita akan perang lagi, naik itu, jual. Nah, ya kendalanya itu ada yang diuntungkan, betul? Sedangkan Iran untungnya apa? Ganti jadi penjaga di situ. Mau lewat 2 juta US, betul? Nah, kalau sehari itu 125 atau 150 kapal, sehari berapa juta US, betul? Ada yang diuntungkan. Kalau ada yang diuntungkan, perangnya lama apa sebentar? Panjang. Ini jadi pertanyaan satu. Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Ingat saudara, saat ini belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Artinya menang pertempuran itu menduduki dan menguasai darat. Selama belum menguasai darat, hanya perang udara, dado, rusak. Serangan laut, dado, rusak. Itu belum menang. Karena yang disebut menang, itu menduduki, menguasai darat. Gitu Pak Tok. Dari sekarang itu belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Nanti ujung-ujungnya, nanti Amerika frustasi, berkata apa? Kita sudah menang, sesuai target, kita balik ke Amerika. Kenapa? Kayak di Vietnam, kalah di Vietnam, menang di film Rambo, betul? Betul? Di film Rambo menang, tapi kenyataannya kalah. Karena ingat, posisi Amerika itu susah. Kenapa susah? Tidak apa-apa ya. Jadi kenapa panjang? Karena berdampak di ekonomi, betul? Kenapa panjang? Timur Tengah itu petrodolar. Semua transaksi minyak itu US dollar. Namanya petrodolar.
ekspor Amerika yang paling berhasil dan besar itu US dollar. Betul? Betul? Dan Amerika mencetak uang tanpa dasar, printing money. Betul? Betul? Laku. Nah, kalau dia cabut dari Timur Tengah, berarti kan dia tidak menguasai Timur Tengah lagi. Ganti apa? Petro Yuan. Yang menguasai kan Iran. Iran berkata apa? Mau lewat Yuan. Transaksi serba susah. Makanya perang ini panjang. Karena ada yang diuntungkan. Jelas? Jelas? Nah, ada sesuatu yang pasti di muka bumi ini, yaitu ketidakpastian. Betul? Jadi ingat, kalau ditanya perangnya lama apa sebentar ini? Panjang. Karena belum ada yang kalah. Gimana Pak? Saya masih setuju angkat tangan. Jelas? Nah, kalau kondisi seperti ini, ketidakpastian, harus ada solusi. Solusinya apa? Bertahan dengan bisnis yang ada, dan di rumah berkebun, ngilangi stres. Ingat, harga pangan akan naik terus. Karena sebagian besar kita masih impor. Jeruk aja yang banyak beredar, impor apa lokal? Berarti bare pakai apa? US do? Loh, dia ngomong setuju ya? US apa? Betul? Betul? Saya mau tanya, kedelai kita impor enggak? Garam? Ada impor juga, betul? Betul? Sebagian besar itu kita apa? Impor. Berarti sangat sensitif dengan apa? US. Ingat saudara, waktu inflasi terjadi, yang bertahan apa? Pangan. Betul? 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 Jadi saran saya semua jemaat, yang kaya, yang miskin, kalau melarat, yang tajir, non tajir, miskin, kaya, semua berkebun. Saya setuju dengan Anda. Ingat, kenapa berkebun? Karena kondisi kayak seperti ini, saudara sudah hiburan. Tanam bawang. Ingat saudara, daging sama telur lebih bermanfaat telur. Betul? Untuk roti bisa, untuk ini bisa. Betul? Betul? Sudah tanam apa? Bawang merah, bawang putih, tanam aja. Nah, daunnya untuk apa? Telur ceplok, betul? Sehat udah dari kebun sendiri, betul? Betul? Sambil ngilangi apa? Karena apa? Tahun ini puncain sampai akhir tahun. Ingat, sekarang ini yang punya mobil, yang solar, yang tidak ada barcode, banyak berdoa. Sekali isi punya Pak Atta, sekali isi full berapa? 1,3 juta. Ingat, 1 tahun untuk solar aja bisa untuk beli mobil second 1. Top ya. Bagi orang kaya tidak ada masalah, betul? Betul? Ingat, ini
solar industri aja 25.000 lebih, betul? Saya mau tanya, yang punya mobil, yang hasilnya pas-pasan naik mobil, pikiran BBM, betul? 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 Ke rumah terus, buta, betul nggak? Betul? Ada solusinya, nanam pohon, berkebun, ngilangin stres, betul? Betul? Sama ada hasil untuk sendiri. Ingat, sampai akhir tahun ini semua saya suruh berkebun. Konglomerat, konglomerat, orang kaya, orang miskin, semua berkebun. Yang kaya mumet dipajak, betul? Betul? Jelas? Pak, apa yang saya katakan? Bisnis yang sudah ada dulu, jangan macam-macam udah. Saya mau tanya sama jemaat ya, kan 3 tahun yang lalu saya khotbah, jangan utang bank, utang perorangan. Kalau saat ini sudah ada utang dan kondisi ekonomi seperti ini, mumet ada, bunga berjalan, betul? Betul? Tidak bisa bayar, bunga berbunga. Bulan 6, bulan 7, stagflasi, ekonomi stuck. Artinya apa? Harga naik, daya beli drop. Uang hanya berputar menengah ke atas. Bulan Agustus berat sampai akhir tahun. Jadi kalau saudara bisnis ini, Pak, kondisi seperti ini sama corona berat mana? Berat sekarang. Kenapa? Karena ingat, saat ini inflasi. Kalau ini, Pak, berarti kita nyimpan apa? Kan dari awal bilang, emas, perak, tembaga, tanah. Yang dagang pegang barang. Saudara, kenapa? Kalau tahun lalu saudara tidak pegang barang, kamu pulang lagi sekarang, mumet, betul tak? Betul? Ganti harga, betul? Ingat saudara, kalau plastik naik, semua naik sebagian besar. Kenapa? Himpun HP ada komponen plastik, betul? Betul? Baju polyester ya, ada plastik juga, betul? 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 Elektronik plastik, betul? Kacamata. Kalau ini naik, semua naik, betul? Ingat, ini BBM subsidi belum naik, betul? Sampai akhir tahun, betul? Kalau naik, naik lagi enggak? Otomatis yang mahal apa? Tanah, betul? 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 Ini kan belum naik karena masih ada stok lama, ditahan. Betul? Setelah 3 bulan, 4 bulan, betul? Kalau ini dibuang saya enggak. Betul? Untuk media apa? Betul? Sampai tujuan katakan. Jelas? Apalagi butuh gede-gede itu adalah. Nah, nanti kan bisa dibikin tingkat-tingkat, betul? Selada, setelah itu apa darah? Pokoknya semua yang bisa ditanam sayur-sayuran.
Sama ngilangi apa? Bayam. Toge, betul? Tapi yang jelas satu, ingat, karena kondisi seperti ini masih berapa lama? 2003. Tapi ingat, tenang aja. Makanya saya hari ini memberi saudara apa? Ingat, kalau hanya menunggu aja terus buta, sarno, sarap keno, betul? Tapi kalau ada kegiatan nanam-nanam, ada hiburan ada. Minimal kau bisa makan, betul? Modal hanya beras, betul? Betul? Nanam bawang merah, bawang putih, bertumbuh, daunnya bisa diapa? Betul? Ingat, asal tidak malas saja di Indonesia ini. Gimana Pak? Mau tanya lagi Pak? Ada yang mau tanya? Petani ya Pak ya? Iya. Sekarang gini, ingat, kondisi seperti ini hanya bertahan. Ngembangin bisnis nanti dulu, bisa bertahan aja udah bagus. Sampai setuju kata? Betul? Betul? Nah, untuk bertahan harus ada pangan. Betul? 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 Kalau pangan, ingat, hubungan dengan apa? Minimal kalau itu saya mau tanya, saudara di pasar, uang 50.000 cukup ya? Betul? Betul? Saya mau tanya, uang 100.000 cukup ya? Belum naik bensinnya, betul? Betul? Belum transportnya, betul? Nah, kalau kalian berkebun di rumah sendiri, sekali seminggu beli beras, engkau bisa hidup dari sayur-sayuran, betul? Betul? Yang rumahnya kecil, pakai polybag sama botol-botol apa? Air mineral. Yang tanahnya luas, langsung di tanah. Tahu enggak? Kan saya beritahu, resesi ini nanti yang berat tinggal di kota. Masih ingat? Di kota besar, betul? Di desa tidak terasa. Pak, kalau gitu kita kembali ke kampung. Jangan, tetap di sini, kasihan Pak Atok, jembatan habis. Ya tepat Pak. Betul? Betul? Ya pulang semua. Betul? Betul? Udah kalau semua pada pulang gimana? Betul Pak Atok? Tapi ingat, kan saya sudah beritahu berapa tahun lalu, yang punya berkat belilah di tanah kampung halaman masing-masing. Inilah Jual, nggak ada yang beli Pak, duitnya nggak ada. ingat, minimal untuk bertahan apa? Saya mau tanya, siapa yang mau berkebun? Angkat tangan. Jelas? Jelas? Pakai apa Pak? Kan macam-macam, bisa pakai ember, bisa pakai polybag, betul? Semua bisa untuk media semua, betul? Ingat, minimal engkau mengurangi BBM. Tidak ke pasar tiap hari. Beli beras seminggu sekali. Sayur-sayuran sendiri, betul? Kalau punya ayam petelur lebih bagus, telur ceplok, betul? Mau bikin roti pakai telur, betul?
goreng. Nasi goreng pakai telur, betul? Ingat, ngomong sama sebelahnya, asal tidak malas. Di Indonesia hidup. Setuju? Dan Tuhan waktu beritahu sama saya, punyailah tanah dan belilah tanah di kampung halaman masing-masing. Masih ingat? Ini artinya semua kembali ke alam. Mari kita berdiri saat ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau hendak bentukkan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kita renungkan saat ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku Melewati
Bapak Pendeta Daud Tony. Biarlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin di saat ini Tuhan kami mengalami pergumulan yang berat, mungkin kekhawatiran, ketakutan, tapi satu janji Tuhan, Engkau yang lebih lesu, marilah kepada aku akan memberikan kelegaan kepada. Ada janji-janji Allah di dalam, dan biarlah semua itu pergumulan-pergumulan yang ada membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita percaya Tuhan berjanji satu nokta pun tidak akan Tuhan ingkari dari janji. Selama engkau bersandar pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi engkau. Berkati kami Tuhan, kami berserah kepadamu dan saatnya kami memberi yang terbaik. Berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sering sekedar saya menyampaikan bahwa tadi saya ngobrol dengan Pak Daud yang menanyakan tentang gereja kita ya. Pak Yudi, Dek, berhentikan dulu ya. Jadi bukan karena daripada terlambat mengumumkan dan ini, jangan sedih ya. Tapi kita percaya bahwa siapapun di dalam rumah Tuhan itu pasti ada Tuhan kirim penggantinya. Gembala pun pergi, gak bakalan tutup gantian slogan serpon. Pasti ada yang Pak Gil berserang sering ngomong gitu. Pokoknya tidak ada orang yang kalaupun saya pergi. Kemarin ada yang ini di sini, ini ada yang mengganti-ganti. Para lebih cantik lagi daripada itu ya. Jadi ibu-ibu, para perwira lebih berwibawa kan daripada anak-anak muda. Nah, kalau anak muda sesi dua nanti, ya sesi dua. Nah, jadi mari kita ini rumah kita. Saya tidak terbuka dan saya percaya bahwa kalau saya ngomong keuangan, Bapak Ibu, percayalah saya tidak. Saya pun belum pernah seumur-umur dapat perpuluhan dari Bapak Ibu kan, maksudnya dari gereja kan ya. Jadi percayalah, nggak mungkin lah saya. Makanya saya berani ngomong duit. Kalau gereja-gereja lain mau berlimpah mereka, tapi ketika ada bermasalah datang ke kita juga seperti itu. Baik, itu saja curhatnya gembala. Iya. Dan saya tahu Bapak Ibu, saya tahu pergumulan. Banyak juga yang nelfon saya sudah nggak punya pekerjaan, supaya dicariin. Kalau memang ada ya silakan, siapa tahu ada, kita tolong informasi ke saya apapun, misalnya ada lowongan atau ada permintaan, silakan saya tampung, saya jodoh-jodohin gitu loh. Kalau ini butuh pekerjaan, ini punya pekerjaan, ya saya kasih ketemu ya, seperti itu. Itu saja, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur pada hatimu, Allahku.
Gelo Gading Serpong, ketika kami masuk di dalam pergumulan Tuhan, bukan berarti Tuhan mengabaikan kami. Ketika kami masuk di dalam segala persoalan ekonomi, sakit, penyakit, dan pergumulan lainnya Tuhan, kami percaya bahwa Allah masih turut di dalam kehidupan kami. Dan ada waktunya nanti Tuhan membawa kami memberi yang terbaik. Dan saat itulah kami melihat bahwa Engkau sungguh baik, Bapak. Di dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami tetap tersenyum karena kami tahu Bapak kami tetap menatap kami, tetap melihat kami, tetap menggandeng tangan kami. Amin. Tuhan, gereja Gelo Gading Serpong adalah gereja yang benar-benar berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami tidak punya apa-apa dan kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Apapun yang kami kerjakan itu hanya kami sadarkan kepada Tuhan. Amin. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Saya tahu Tuhan pergumulan mereka, perjuangan mereka. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau tetap menjaga mereka. Yang diberkati tetap rendah hati. Yang belum diberkati tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berberkati pemerintah kami Tuhan. Berikan kehikmat kepada mereka Tuhan, untuk tidak memberatkan rakyat Tuhan, tetapi berpro kepada rakyat-rakyat yang menengah ke bawah Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja saat ini Tuhan. Berkati semua gereja. Biarkan semuanya bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Allah ketika kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau Amin. kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yes. anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara Amin. dan saya. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta maaf mengapa saya harus curhat karena Pak Daud Tony sudah ngomong kok kayaknya punya masalah Pak. Jadi ya, nah, tidak ada masalah. Kita tetap maju dan saya terima kasih untuk keluarga saya tidak meninggalkan gereja pada saat susah juga tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.